Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi yaitu Bapak Dr. Sufriyadi MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat melakukan perkuliahan ini. Perkenalkan, nama saya Azim Sulha. Saya berasal dari MPI Leting 21. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi manajemen strategi. Baik, langsung saja kita membahas materinya. Manajemen strategi adalah seni ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategi berfokus pada suatu proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan perencanaan pencapai tujuan organisasi. Langkah-langkah dalam manajemen strategi, yang pertama itu adalah analisis lingkungan eksternal. Yang kedua adalah analisis lingkungan internal. Yang ketiga, penetapan visi dan misi. Yang keempat, pengembangan strategi. Yang kelima, implementasi strategi. Analisis lingkungan eksternal yang pertama itu adalah analisis pasar. Yang harus diidentifikasi tren pasar, peluang bisnis, serta mengenali kompetitor dan pelanggan. Yang kedua adalah analisis teknologi, yaitu mengidentifikasi perkembangan dan tren teknologi yang dapat mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal. Sumber daya manusia yang pertama, yaitu menilai kekuatan dan kelemahan tenaga kerja serta melakukan pengembangan kompetensi. Yang kedua, sistem dan proses, yaitu mengevaluasi efisiensi sistem dan proses operasional untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, keuangan, yaitu mengkaji keuangan perusahaan seperti laba, aset, dan ketergantungan terhadap sumber pendanaan. Yang terakhir, yang keempat, produk dan layanan. Melakukan analisis mengenai kelebihan dan kekurangan produk serta layanan yang ditawarkan. Itu adalah analisis lingkungan internal. Yang selanjutnya, penetapan visi dan misi. Visi dan misi adalah penentu arah strategi organisasi. Visi mencerminkan gambaran masa depan yang diinginkan, sedangkan misi menjalankan tujuan inti organisasi dan pemberdayaan dari pesaing. Lalu ada pengembangan strategi. Yang pertama adalah penetapan tujuan, yaitu menentukan sasaran jangka panjang dan jangka pendek dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua adalah analisis SWOT, membuat evaluasi internal dan eksternal untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Yang ketiga adalah pemilihan strategi, memilih strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi dan faktor lingkungan. Yang terakhir yang saya ingin membahaskan adalah implementasi strategi. Yang pertama itu adalah perencanaan taktis, mengembangkan rencana taktis yang mendetail untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, organisasi, mengalokasikan sumber daya dan mengatur sumber organisasi yang efektif. Yang ketiga, kontrol, memonitor kemajuan implementasi strategi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan.
Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh dalam rancang bangun sistem manajemen strategi. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam rancang bangun sistem manajemen strategi melibatkan aspek internal dan eksternal perusahaan, termasuk analisis lingkungan, identifikasi tujuan, partisipasi stakeholder, serta pengelolaan sumber daya secara efektif untuk mencapai keberhasilan strategi. Inti dari proses pelaksanaan manajemen strategi yaitu adalah proses pelaksanaan manajemen strategi. Pentingnya koordinasi, evaluasi berkala, dan keterlibatan aktif seluruh tim untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Implementasi yang efektif membutuhkan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan dan komunikasi yang jelas dalam menjalankan strategi perusahaan. Selanjutnya, anatomi manajemen strategi. Dalam anatomi manajemen strategi itu salah satunya adalah audit situasi, maksud, lalu ada misi dan tujuan, strategi kompetitif, strategi sumber daya, dan pengembangan dan implementasi rencana dalam memastikan adaptabilitas dan keberlanjutan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Lingkungan eksternal melibatkan faktor-faktor di luar organisasi seperti industri dan regulasi pemerintah, sedangkan lingkungan internal mencakup sumber daya, budaya perusahaan, dan struktur organisasi. Jadi pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut manajemen strategi. Manfaatnya untuk meningkatkan efisiensi sistem pendidikan, pengembangan kurikulum yang responsif, pemaksimalan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara optimal. Lalu manajemen dalam mengelola satuan pendidikan. Satuan ini untuk meningkatkan tujuan jangka panjang dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan merumuskan strategi yang tepat, dapat menghadapi perubahan lingkungan dan memberikan pengalaman belajar yang optimal. Selanjutnya, teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Teori manajemen strategi menyediakan kerangka kerja untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pendidikan. Teori-teori ini membantu lembaga pendidikan mencapai tujuan jangka panjang. Sebuah organisasi yang memiliki struktur yang baik dan strategi yang terintegritas dapat meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kinerja keseluruhan. Struktur organisasi yang tepat memberikan kerangka kerja yang bagus. Yang terakhir adalah proses pelaksanaan manajemen strategi. Inti dari proses pelaksanaan manajemen strategi adalah pentingnya koordinasi, evaluasi berkala, dan keterlibatan aktif seluruh tim. Untuk mencapai tujuan strategi perusahaan, implementasi yang efektif membutuhkan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan dan komunikasi yang jelas dalam menjalankan strategi perusahaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.